Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk Bapak, Ibu, dan semua sahabat lansia yang sedang menonton hari ini. Coba jujur ya, apakah akhir-akhir ini Bapak atau Ibu pernah merasa jantung berdebar tanpa sebab? Atau tiba-tiba merasa sangat lelah meski tidak melakukan aktivitas berat? Kalau iya, hati-hati. Itu bisa jadi sinyal tubuh sedang berusaha memberi peringatan. Karena faktanya, serangan jantung menjadi penyebab kematian nomor 1 pada pria usia 60 tahun ke atas. Dan yang membuatnya lebih mengerikan, serangan itu bisa datang tiba-tiba, tanpa tanda-tanda yang jelas sebelumnya. Tapi, apakah penyebabnya hanya karena usia? Bukan. Banyak sekali kasus serangan jantung yang disebabkan oleh kebiasaan harian yang dianggap sepele. Kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar, bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai hari ini. Makanya, video ini penting sekali untuk disimak sampai selesai. Karena kita akan bahas 6 kebiasaan utama yang memicu serangan jantung mendadak di usia 60, lengkap dengan penjelasan ilmiahnya, dan tentu saja, solusinya. Sebelum kita mulai, saya ingin ajak Bapak dan Ibu untuk ikut mendukung channel ini. Silakan klik tombol subscribe di bawah, gratis kok. Dan jangan lupa klik like kalau videonya dirasa bermanfaat. Dengan begitu, video seperti ini bisa lebih mudah ditemukan oleh orang lain yang juga membutuhkan. Siap? Mari kita mulai dari pemahaman paling dasar. Kenapa jantung lansia lebih rentan dibanding usia muda? Yuk, kita bahas bersama di bagian berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sering mendengar bahwa usia tua membawa berbagai risiko kesehatan, salah satunya tentu saja, penyakit jantung. Tapi, pernahkah kita benar-benar memahami kenapa jantung menjadi lebih rentan setelah usia 60 tahun? Secara alami, seiring bertambahnya usia, dinding jantung menjadi lebih tebal dan kaku. Fungsinya menurun secara perlahan. Otot jantung yang tadinya fleksibel seperti karet, lama-lama jadi seperti ban lama, masih bisa dipakai, tapi rentan bocor atau pecah. Selain itu, elastisitas pembuluh darah juga menurun. Bayangkan saja pipa air yang mulai berkerak di bagian dalamnya. Aliran air tidak lagi lancar, tekanannya meningkat, dan lama-kelamaan bisa pecah. Nah, hal inilah yang sering membuat tekanan darah naik diam-diam, dan kerja jantung jadi lebih berat. Ditambah lagi, metabolisme tubuh juga makin lambat, kadar kolesterol jahat, LDL, cenderung naik, dan tubuh lebih mudah mengalami peradangan. Studi dari Journal of the American College of Cardiology menyebutkan bahwa pria usia 60 tahun ke atas memiliki risiko 2 kali lipat terkena serangan jantung dibanding pria di usia 40-an. Dan ini bukan karena usia semata, tapi karena kombinasi perubahan biologis, kebiasaan lama yang tidak diperbaiki, serta kurangnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Tapi tenang, kabar baiknya adalah risiko ini bisa dikendalikan. Salah satu caranya adalah dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dianggap sepele. Dan justru itu yang akan kita bahas di video ini. Bapak dan Ibu, pernah dengar ungkapan, terlalu lama duduk bisa membunuh secara perlahan? Mungkin terdengar berlebihan, ya, tapi faktanya, duduk terlalu lama adalah salah satu kebiasaan berisiko tinggi bagi kesehatan jantung, apalagi setelah usia 60 tahun. Coba kita renungkan sebentar, berapa jam dalam sehari kita duduk? Mulai dari nonton televisi, duduk santai di teras, makan, baca koran, bahkan saat ngobrol dengan tamu, hampir semuanya dilakukan sambil duduk. Menurut World Health Organization, WHO, orang yang duduk lebih dari 8 jam per hari tanpa aktivitas fisik memiliki risiko 40% lebih tinggi terkena serangan jantung dibandingkan mereka yang aktif bergerak. Dan ini tidak hanya berlaku untuk orang gemuk atau yang punya riwayat jantung. Loh, bahkan orang kurus sekalipun, kalau kebanyakan duduk, tetap berisiko. Kenapa bisa begitu? Saat kita duduk terlalu lama, aliran darah menjadi lambat, terutama di bagian kaki. Darah yang mengalir lambat bisa membentuk gumpalan, dan jika gumpalan itu naik ke jantung atau otak, bisa berujung pada serangan jantung atau stroke. Selain itu, otot-otot besar seperti paha dan betis yang seharusnya membantu memompa darah kembali ke jantung. Jadi, malas bekerja. Ditambah lagi, duduk terlalu lama juga menurunkan sensitivitas insulin, yang bisa memicu diabetes dan perlemakan darah, dua hal yang sangat berkaitan dengan penyakit jantung. Ilustrasinya begini,
Bayangkan sungai yang airnya tidak mengalir. Apa yang terjadi? Air jadi keruh, penuh kotoran, dan akhirnya menjadi sarang penyakit. Begitu juga darah kita saat kita terlalu banyak duduk. Lalu, apa solusinya? Tenang, bukan berarti harus berdiri terus-menerus. Yang penting adalah bergerak secara berkala. Berikut beberapa tips praktis. Gunakan alarm di HP untuk berdiri dan berjalan ringan setiap 1 jam sekali. Setiap pagi, lakukan jalan kaki minimal 15-30 menit, baik di sekitar rumah, halaman, atau di dalam rumah saja. Saat nonton TV, coba berdiri saat iklan, atau lakukan peregangan kecil. Bisa juga sambil menyapu, merapikan meja, atau menyiram tanaman. Yang penting, ada gerak. Dan jangan lupa, gerakan ringan tapi konsisten jauh lebih baik daripada duduk diam seharian. Karena ingat, di usia 60 tahun ke atas, jantung kita tidak hanya butuh istirahat, tapi juga butuh aliran darah yang lancar untuk bisa tetap kuat. Oke, itu baru kebiasaan pertama. Bapak dan ibu yang baik. Kebiasaan berikut ini mungkin terdengar sepele, bahkan sering dianggap biasa-biasa saja, melewatkan sarapan atau makan tidak teratur. Tapi tahukah Bapak Ibu, hal ini bisa berdampak langsung pada kesehatan jantung, terutama setelah usia 60 tahun? Kita sering dengar kalimat seperti ini. "Ah, saya kan sudah tua, makannya sedikit saja cukup." Atau, "Sarapan itu buat anak-anak sekolah, saya biasa langsung ngopi aja." Padahal, justru di usia lanjut, tubuh butuh ritme makan yang lebih teratur, agar metabolisme tetap stabil dan jantung tidak kaget karena lonjakan atau penurunan gula darah yang tiba-tiba. Menurut American Heart Association, orang yang sering melewatkan sarapan memiliki risiko 27% lebih tinggi terkena penyakit jantung dibanding mereka yang sarapannya teratur. Loh, kok bisa begitu? Begini penjelasannya. Saat Bapak Ibu melewatkan sarapan, tubuh akan menganggap sedang dalam kondisi darurat kelaparan. Sebagai respons, tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol yang membuat tekanan darah naik dan mempercepat detak jantung. Tidak hanya itu, kadar gula darah bisa menjadi tidak stabil. Kadang terlalu rendah, lalu naik drastis saat makan siang. Fluktuasi ini sangat membebani jantung dan pembuluh darah. Dan kalau pola ini berlangsung lama, makan tidak teratur, waktu makan berubah-ubah, atau kadang tidak makan sama sekali, maka risiko hipertensi, kolesterol tinggi, hingga diabetes jadi meningkat. Semua ini adalah faktor utama penyebab serangan jantung. Ilustrasinya seperti ini. Jantung kita itu seperti mesin mobil. Kalau bensin tidak mengalir dengan teratur, kadang kosong kadang penuh mendadak, mesin bisa cepat rusak. Begitu juga jantung, perlu asupan energi yang terjadwal dan seimbang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Berikut beberapa tips sederhana agar makan tetap teratur dan ramah untuk jantung. Mulailah hari dengan sarapan ringan namun bergizi, misalnya, bubur kacang hijau tanpa santan, oatmeal dicampur pisang, telur rebus dan roti gandum. Hindari makan terakhir terlalu malam. Idealnya makan malam selesai sebelum jam 7 malam, agar tubuh punya cukup waktu untuk mencerna sebelum tidur. Atur jam makan yang konsisten. Usahakan makan pada waktu yang sama setiap hari, walau porsi kecil. Minum air putih hangat di pagi hari sebelum sarapan. Ini bisa membantu melancarkan metabolisme dan memperkuat kerja jantung. Dan yang paling penting, jangan menunda makan hanya karena malas atau tidak merasa lapar. Karena di usia 60, rasa lapar kadang tidak terasa meski tubuh sudah butuh energi. Oke, itu tadi kebiasaan kedua yang perlu diwaspadai. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Di usia muda, begadang dianggap hal biasa. Tapi begitu kita memasuki usia 60 tahun ke atas, kebiasaan tidur yang buruk bisa berdampak langsung pada jantung. Banyak orang tua bilang begini, "Saya susah tidur malam, akhirnya ya nonton TV sampai ngantuk sendiri." Atau, "Tidur jam 1 malam sudah biasa, toh pagi juga bangun siang." Tapi sayangnya, pola tidur seperti ini bisa meningkatkan risiko serangan jantung secara signifikan. Menurut penelitian dari Harvard Health Publishing, orang yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki risiko lebih tinggi terkena jantung koroner, tekanan darah tinggi, dan detak jantung tidak teratur. Kenapa bisa begitu? Saat kita tidur, tubuh sebenarnya sedang melakukan perbaikan.
Tekanan darah diturunkan, detak jantung diperlambat, hormon stres distabilkan. Tapi kalau tidur kita terganggu atau terlalu singkat, maka jantung kita tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Lebih parahnya lagi, tidur larut malam bisa mengganggu irama sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur hormon, metabolisme, dan juga tekanan darah. Akibatnya, tekanan darah tetap tinggi saat malam hari, dan ini adalah pemicu utama serangan jantung mendadak saat tidur. Ilustrasinya begini, bayangkan jantung sebagai petugas ronda malam. Seharusnya dia istirahat saat semua sistem tubuh tidur. Tapi kalau kita terus terjaga, jantung dipaksa kerja tanpa jeda. Lama-lama ya jebol juga. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasinya? Berikut beberapa tips agar tidur lebih berkualitas di usia lanjut. Atur jam tidur yang konsisten. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Hindari layar TV atau HP minimal 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru bisa mengganggu hormon tidur alami, melatonin. Kurangi konsumsi kafein dan gula setelah sore hari, termasuk teh dan kopi. Ciptakan suasana kamar yang tenang dan sejuk. Gunakan lampu redup dan suara yang menenangkan. Bisa minum air hangat, atau baca doa, atau zikir sebelum tidur. Banyak lansia yang merasakan tenang dan lebih mudah terlelap setelah itu. Dan yang paling penting, jangan anggap enteng tidur. Karena kualitas tidur yang buruk sama bahayanya dengan merokok atau kelebihan gula. Jadi, jika bapak atau ibu merasa tidurnya tidak nyenyak, mudah terbangun, atau justru tidur terlalu larut, mungkin inilah saatnya memperbaiki pola tidur demi menjaga jantung tetap sehat. Bapak dan ibu, ada satu kebiasaan yang sering luput dari perhatian, tapi dampaknya sangat nyata bagi jantung, yaitu sering marah-marah, atau sebaliknya, memendam emosi terlalu dalam. Mungkin karena sudah usia lanjut, kita terbiasa berpikir, saya simpan sendiri saja, enggak enak cerita ke anak. Atau sebaliknya, kalau saya jengkel, ya saya keluarkan saja, biar plong. Sayangnya, dua-duanya bisa sama-sama merusak jantung jika tidak diatur dengan baik. Penelitian dari European Heart Journal menemukan bahwa ledakan emosi seperti marah besar bisa melipat gandakan risiko serangan jantung dalam waktu 2 jam setelahnya. Karena saat kita marah, tubuh melepaskan adrenalin dan kortisol dalam jumlah besar, jantung langsung berdetak lebih cepat, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah melonjak. Jika kondisi jantung sudah lemah, ini bisa berujung pada serangan jantung mendadak. Sebaliknya, memendam emosi terlalu dalam juga berbahaya. Tekanan batin yang dipendam terus-menerus bisa memicu peradangan kronis dalam tubuh, dan peradangan adalah salah satu akar dari penyakit jantung. Bapak dan ibu, emosi itu seperti uap dalam panci tertutup. Kalau tidak dilepas pelan-pelan, lama-lama bisa meledak. Jadi bukan soal marah atau tidak marah, tapi bagaimana kita mengelola perasaan itu dengan sehat. Apa solusinya? Luangkan waktu untuk bercerita. Bisa dengan pasangan, anak, sahabat, atau bahkan menulis di buku harian. Biasakan menghela napas dalam setiap kali emosi mulai naik. Tarik napas dalam-dalam 3 kali bisa menurunkan detak jantung dengan cepat. Lakukan kegiatan penyalur emosi positif. Seperti berkebun, merajut, melukis, atau mendengarkan lantunan ayat suci dan musik lembut. Jangan ragu bicara dengan orang yang dipercaya. Termasuk ustaz, pastor, psikiater, atau teman sebaya yang memahami. Dan yang tidak kalah penting, latih hati untuk memaafkan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Karena hati yang ringan membuat kerja jantung ikut ringan. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang, kalau merasa emosi, sedih, atau kecewa, jangan dipendam terlalu lama. Bicarakan, tulis, doakan. Biarkan hati pelan-pelan menjadi lapang. Karena jantung yang sehat, dimulai dari jiwa yang tenang. Oke, itu kebiasaan keempat. Bapak Ibu, tekanan darah itu seperti alarm senyap dalam tubuh kita. Dia bisa naik tanpa gejala, dan bisa bertahan tinggi selama bertahun-tahun, sampai akhirnya meledak dalam bentuk serangan jantung, stroke, atau gagal ginjal. Tapi sayangnya, masih banyak lansia yang merasa, saya sehat-sehat saja kok, tidak pernah pusing. Lalu mereka mengabaikan pemeriksaan rutin tekanan darah. Padahal,
Hipertensi disebut sebagai silent killer bukan tanpa alasan. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, lebih dari 63% kasus serangan jantung di Indonesia terjadi pada mereka yang memiliki tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol atau bahkan tidak tahu dirinya hipertensi. Beberapa orang baru sadar setelah pingsan, stroke, atau nyeri dada hebat. Dan itu seringnya terjadi tiba-tiba. Lalu bagaimana solusinya? Ukur tekanan darah setidaknya 1-2 kali seminggu. Bisa gunakan tensimeter digital di rumah, tidak harus ke puskesmas. Catat hasilnya dan perhatikan pola. Apakah cenderung naik saat malam? Apakah tetap tinggi walau sudah minum obat? Kalau ada angka tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg secara konsisten, sebaiknya segera konsultasi. Dan untuk lansia, idealnya dijaga antara 120/30 sistolik, angka atas. Banyak lansia juga menolak minum obat rutin karena takut ketergantungan. Padahal, jika dibiarkan naik terus, risiko pecah pembuluh darah jantung atau otak jauh lebih besar. Dan untuk bapak ibu yang sudah minum obat darah tinggi, jangan berhenti sembarangan hanya karena merasa sudah normal. Obat itu bekerja menstabilkan, bukan menyembuhkan total. Ingat, menjaga tekanan darah stabil bukan hanya soal usia panjang, tapi juga kualitas hidup. Lansia yang tekanan darahnya terkontrol, biasanya lebih segar, tidak cepat lelah, dan jantungnya lebih awet. Bapak Ibu, mungkin sudah sering dengar bahwa merokok berbahaya bagi jantung. Tapi tahukah Anda, bahkan hanya menghirup asap rokok orang lain, alias perokok pasif, bisa meningkatkan risiko serangan jantung hingga 25%? Di usia 60 tahun ke atas, tubuh sudah tidak sekuat dulu lagi dalam menyaring racun. Saat kita menghirup asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun pasif, pembuluh darah bisa menyempit, tekanan darah naik, dan jantung pun bekerja ekstra keras. Lama-lama bisa kolaps. Menurut American Heart Association, racun dalam asap rokok, seperti karbon monoksida dan nikotin, bisa menyebabkan pengerasan arteri dan mempercepat pembentukan plak di dinding pembuluh darah. Ini adalah pemicu utama serangan jantung mendadak, terutama jika sudah ada riwayat tekanan darah tinggi atau kolesterol. Dan yang lebih mengkhawatirkan, lingkungan rumah yang penuh asap rokok membuat lansia yang tinggal bersama anak atau cucu perokok jadi ikut menanggung risikonya. Lalu bagaimana kalau dulunya pernah merokok, tapi sekarang sudah berhenti? Kabar baiknya, dalam 1-2 tahun setelah berhenti merokok, risiko serangan jantung bisa turun drastis, bahkan hampir setara dengan orang yang tidak pernah merokok. Ini artinya, tidak pernah ada kata terlambat untuk berhenti. Jadi, coba kita tanya diri sendiri. Apakah saya masih terpapar asap rokok setiap hari? Ataukah saya bisa mulai membatasi, bahkan berhenti sama sekali demi jantung yang lebih sehat? Kalau menurut Bapak Ibu, mana yang lebih berat? Meninggalkan rokok atau harus bolak-balik rumah sakit? Sambil kita lanjut ke bagian berikutnya. Boleh dong klik like kalau Anda merasa info ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video penting lainnya untuk kesehatan usia 60. Yuk bantu sebarkan info ini untuk orang-orang yang Anda sayangi. Bapak Ibu, serangan jantung jarang datang tanpa tanda-tanda. Masalahnya, banyak lansia mengira gejalanya cuma masuk angin biasa, pegal-pegal, atau kelelahan. Padahal menurut studi dari National Heart, Lung, and Blood Institute, 1 dari 3 orang berusia 60 tahun ke atas mengalami gejala serangan jantung yang tidak khas. Artinya, tidak selalu nyeri dada seperti yang sering digambarkan di film. Berikut ini beberapa tanda awal yang sering diabaikan. Kelelahan luar biasa. Bapak Ibu merasa cepat lelahannya karena naik tangga 1 lantai, padahal biasanya kuat. Ini bisa jadi jantung tidak memompa darah dengan baik. Sesak napas atau napas terasa berat. Bukan hanya saat olahraga, tapi juga ketika duduk diam. Jantung yang lemah membuat paru-paru kekurangan oksigen. Nyeri atau rasa tertekan di dada, leher, rahang, atau punggung. Rasanya bisa seperti diremas, ditekan benda berat, atau seperti masuk angin yang tidak sembuh-sembuh. Mual, pusing, atau berkeringat dingin. Ini sering disangka masuk angin atau gangguan lambung. Tapi bisa jadi itu tanda jantung sedang dalam kondisi darurat. Detak jantung tidak teratur atau terlalu cepat. Jika Anda merasa jantung berdebar-debar, tanpa sebab yang jelas, segera periksa. Studi di Journal of the American Geriatric Society menyebutkan bahwa wanita lansia lebih sering mengalami gejala non-klasik,
seperti mual dan kelelahan, tanpa nyeri dada. Ini membuat diagnosis terlambat dan risiko kematian jadi lebih tinggi. Apa yang harus dilakukan? Kalau Bapak Ibu merasa ada salah satu dari gejala tadi, jangan tunggu sampai besok. Lebih baik periksa ke dokter dan ternyata tidak apa-apa, daripada menyesal karena terlambat. Apakah Anda atau orang terdekat pernah merasa cepat lelah, pusing, atau napas berat akhir-akhir ini? Yuk cerita di kolom komentar. Siapa tahu bisa saling bantu dan saling waspada. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah usia 60, pencegahan serangan jantung bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kabar baiknya, banyak perubahan kecil yang bisa kita lakukan mulai hari ini juga, tanpa harus mahal atau rumit. Berikut adalah tips gaya hidup yang sudah terbukti menurunkan risiko serangan jantung pada lansia. 1. Bangun tidur langsung minum air putih. Kenapa penting? Karena setelah tidur 6-8 jam, tubuh dalam kondisi dehidrasi ringan. Minum air putih sebelum berdiri membantu menstabilkan tekanan darah dan mencegah stres pada jantung. Menurut European Journal of Clinical Nutrition, ini bisa menurunkan risiko tekanan darah tinggi hingga 20% pada usia lanjut. 2. Rutin jalan kaki 30 menit sehari. Tidak harus cepat. Tidak harus jauh. Yang penting konsisten dan dilakukan tiap hari. Aktivitas ringan ini membantu melancarkan peredaran darah dan menguatkan otot jantung. Studi di Harvard Medical School menyebutkan, lansia yang berjalan kaki rutin punya risiko 50% lebih rendah terkena serangan jantung mendadak. 3. Kurangi garam, perbanyak serat. Kurangi mie instan, makanan kemasan, dan kerupuk asin. Sebaliknya, sayuran hijau, pepaya, alpukat, kacang-kacangan, dan biji-bijian sangat baik untuk pembuluh darah. Bapak Ibu bisa coba resep sederhana. Sayur bening bayam dengan jagung manis dan tempe rebus. Rasanya enak, ringan, dan sangat membantu menurunkan tekanan darah. 4. Cek kesehatan rutin minimal 6 bulan sekali. Apalagi jika punya riwayat darah tinggi, kolesterol, atau diabetes. Bahkan walau terasa sehat, cek jantung, tekanan darah, dan kolesterol secara berkala bisa menyelamatkan nyawa. Menurut WHO, deteksi dini bisa menurunkan risiko kematian akibat penyakit jantung hingga 80%. 5. Belajar mengelola emosi. Sering marah, kecewa, dan menyimpan dendam ternyata bisa mempercepat kerusakan jantung. Coba biasakan relaksasi ringan. Tarik napas dalam, tahan, buang pelan. Atau, tulis jurnal harian, ngobrol santai, atau sholat tahajud berdoa dengan ikhlas. Penelitian dari American Psychological Association menemukan bahwa lansia yang punya kebiasaan spiritual atau hobi santai lebih jarang mengalami serangan jantung. Bonus tips. Tidur cukup, minimal 6 jam per malam. Jangan duduk terlalu lama. Bangun tiap 1 jam untuk bergerak. Hindari merokok atau menjadi perokok pasif. Jangan abaikan rasa nyeri atau keluhan tubuh sekecil apapun. Dari semua tips tadi, mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Atau adakah tips gaya hidup sehat yang ingin dibagikan ke teman-teman di sini? Sahabat sehat, setelah semua pembahasan tadi, mari kita tarik napas sejenak dan renungkan. Usia 60 ke atas bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah fase emas, di mana kita punya kesempatan untuk menikmati hidup dengan penuh kesadaran dan kualitas. Tapi kuncinya cuma satu, jangan abaikan hal-hal kecil yang bisa berdampak besar pada jantung kita. Kadang kita berpikir, cuma duduk lama, cuma makan dikit-dikit gorengan, cuma lupa kontrol darah, nggak apa-apa. Tapi justru dari yang cuma, itulah, serangan jantung mendadak sering datang tanpa ampun. Bukan menakut-nakuti. Tapi faktanya, banyak orang baik yang kita kenal, yang sebelumnya tampak sehat, tetap aktif, bahkan rajin jalan pagi, tiba-tiba tumbang karena satu hal yang terlambat disadari. Pola hidupnya diam-diam menjadi musuh dalam selimut. Kalau hari ini kita sadar, itu adalah anugerah. Dan kalau hari ini kita mulai berubah, meski pelan, itu adalah langkah penyelamat hidup. Sekarang saya ingin tanya ke Bapak, Ibu, dan sahabat semua. Dari semua kebiasaan yang tadi disebutkan, mana yang paling sering Anda lakukan tanpa sadar? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu, dengan berbagi pengalaman, kita bisa saling mengingatkan dan menguatkan satu sama lain. Dan kalau video ini menurut Anda bermanfaat,
Tekan like sebagai bentuk dukungan untuk konten edukasi seperti ini. Dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya tentang kesehatan lansia dan pencegahan penyakit kronis. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton sampai selesai. Salam hangat untuk Bapak Slamet di Klaten, Ibu Rukmini di Tasikmalaya, dan Pak Hasim dari Balikpapan, yang minggu lalu sudah rutin hadir di video kami. Semoga sehat selalu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga jantung, tetap jaga harapan.